Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada sore kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada sore kali ini, apakah ada dari teman-teman kalian yang tidak masuk? Ada Pak, 2. Siapa itu? Alvin. Aksa. Kenapa gak masuk? Yang satu bedanya mogok. Yang satunya? Yang satunya izinnya karena keluarga. Ya, apa? Saya absen dulu ya. Yeni, Hadir. Aderi, Ilmi, Hadir. Natali, Hadir. Pra, Hadir. Dira, Nabil, Wahyu. Oke. Gimana kabar kalian pada sore kali hari ini? Baik. Oh, sama saya juga. Mungkin sebelum memulai pada pembelajaran kali ini, apakah ada yang masih ingat materi sebelumnya minggu lalu? Saya Pak, pelaku ekonomi. Apa itu pelaku ekonomi? Individu. Jadi pelaku ekonomi itu adalah individu yang terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Saya langsung masuk ke materi aja ya teman-teman. Apa ada yang tahu mengenai apa sih rumah tangga konsumen itu? Apa ada yang tahu? Apa sih rumah tangga konsumen itu? Saya Silakan. Jadi rumah tangga konsumen itu orang atau kelompok yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Wah, bener banget nih. Beri aplaus dulu Bu, teman kalian. Jadi rumah tangga konsumen itu adalah kegiatan yang menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa. Seperti makan nasi adalah merupakan kegiatan konsumsi karena menghabiskan nilai guna nasi tersebut. Memakai baju juga merupakan kegiatan konsumsi karena mengurangi nilai guna baju tersebut. Seperti kayak penggunaan barang-barang kayak TV ataupun baju celana itu semua termasuk ke rumah tangga konsumen. Apa ada yang tahu juga mengenai apa sih rumah tangga produsen itu? Saya Pak, Ayo silakan. rumah tangga produsen itu kelompok yang memproduksi barang dan jasa untuk dijual di pasar. Wah, bener banget nih. Berapa dulu dong? Jadi rumah tangga produsen itu adalah perusahaan atau rumah tangga perusahaan yang setiap bentuk usahanya menjalankan setiap usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan bekerja serta kedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan laba. Kelompok perusahaan atau produsen melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Rumah tangga produsen itu kadang melakukan kegiatan seperti memproduksi dan menjual barang, jasa, yakni sebagai pemasok di pasar barang. Ada juga seperti penyewa atau menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga konsumsi untuk proses produksi. Dan yang selanjutnya, rumah tangga produsen itu menentukan pembelian barang-barang modal dan stok barang yang lain. Nanti Pak. Terus selanjutnya pembayaran pajak atas penjualan barang hasil produksinya. Oke, next. Apa ada yang tahu apa sih peran pemerintah dalam peran pelaku ekonomi? Silakan. Untuk menentukan kebijakan Pak yang ada di dunia ekonomi. Wah, bener banget nih. Beri aplaus dulu yang Jadi peran pemerintah Indonesia yang menganut sistem demokrasi
Pemerintah memegang peranan penting dalam kebijakan ekonomi yang ditujukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi. Kebijakan pemerintah tersebut dalam rangka memakmurkan rakyat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun kebijakan pemerintah di bidang ekonomi antara lain seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan keuangan internasional. Apa ada yang tahu mengenai apa sih peran masyarakat luar negeri dalam peran ekonomi di Indonesia? Silakan Mas Ayu. Jadi pekerja tenaga asing Pak. Ada yang lain? Silakan Mbak Fla. Mungkin di melaksanakan ekspor impor. Oke, beliau apa dulu kepada Mas Ayu sama Mbak Fla. Jadi peran masyarakat luar negeri, suatu negara tidak akan dapat mencakupi kebutuhan dengan memproduksi barang sendiri. Tapi dengan adanya bantuan atau hubungan dengan negara lain untuk mencakupi kebutuhan ekonomi tersebut diperlukan peranan masyarakat luar negeri, sehingga kegiatan ekonominya juga sangat dipengaruhi oleh dunia internasional. Jadi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri adalah kegiatan ekonomi internasional, meliputi segala kegiatan mengenai hubungan ekonomi antar negara, baik mengenai perdagangan internasional maupun lalu lintas pembayaran internasional, serta kerja sama ekonomi regional dan internasional. Oke, dari penjelasan materi tersebut saya akan membagi setiap kelompok itu 4 orang untuk melakukan diskusi mengenai materi peran pelaku ekonomi. Mungkin satu kelompoknya bisa 4 orang, mungkin bisa berkumpul pada kelompoknya masing-masing. Gimana kelompoknya Pak? Satu kelompok 4 orang, bisa langsung menyesuaikan. Oke, sampai jam 5 pas mungkin diskusinya akan diselesaikan. Mungkin sebelum itu bisa langsung mulai berdiskusi.
Oke, setelah hasil dari diskusi kelompok, mungkin setiap kelompok bisa mewakilkan setiap kelompoknya untuk menjelaskan hasil dari diskusinya. Untuk kelompok 1 dan 2 dipersilakan menuju ke depan. Oke, bisa dimulai kelompok 1 2. Baik, di sini saya akan menjawab soal pertama. Jelaskan peran konsumen dalam perekonomian. Berikan contoh bagaimana keputusan konsumen dapat mempengaruhi pasar dan produksi barang. Peran konsumen dalam perekonomian adalah sebagai pihak yang membeli dan menggunakan barang serta jasa. Dan konsumen sangat mempengaruhi pasar karena permintaan yang tinggi terhadap suatu barang dapat mendorong produsen untuk meningkatkan produksinya. Misalnya, jika banyak konsumen memilih untuk membeli smartphone terbaru, produsen akan meningkatkan produksi smartphone tersebut untuk memenuhi permintaan. Hal ini dapat menyebabkan perubahan harga dan alokasi sumber daya dalam perekonomian. Soal kedua, diskusikan peran produsen dalam perekonomian. Bagaimana keputusan produsen dalam menentukan harga dan jumlah produksi dapat berdampak pada keseimbangan pasar. Berikan contoh nyata untuk mendukung penjelasan Anda. Produsen berperan sebagai pihak yang memproduksi barang dan jasa untuk dijual di pasar. Keputusan produsen dalam menentukan harga dan jumlah produksi sangat mempengaruhi keseimbangan pasar. Jika produsen menetapkan harga terlalu tinggi, permintaan dari konsumen akan menurun, yang dapat menyebabkan surplus. Sebaliknya, jika harga terlalu rendah, permintaan dapat melebihi pasokan, jadi menyebabkan kelangkaan. Contohnya, pada saat pandemi COVID-19, banyak produsen masker yang meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan yang melonjak, sehingga harga masker Ya udah lanjutin sih apa? Oke, beri aplaus dulu kepada teman-teman. Baik, setelah penjelasan dari teman-teman kalian sama hasil dari diskusi, mungkin materi kali ini cukup sampai sini saja. Mungkin sebelum saya mengakhiri, mungkin ada pertanyaan untuk mengetahui kalau kalian tuh sudah memahami materi ini sampai akhir. Mungkin pertanyaannya langsung saya tulis aja ya. Oke, mungkin Mas Nabil bisa menjawab. Apa sih kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rumah tangga konsumsi? Kegiatannya rumah tangga itu bisa seperti berjualan di rumah, terus Oke, lanjut ke soal yang kedua. Mungkin Mbak Pram bisa menjawab, apa sih peran utama dari rumah tangga produsen dalam perekonomian? Menyediakan atau memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen, Pak. Oke, pertanyaan terakhir untuk Mas Dery. Apa sih peran yang sama dilakukan oleh rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen kepada pemerintah? Peran yang sama. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau membantu Mas Dery menjawab? Membayar pajak. Oke. Sepertinya kelas ini sangat memahami materi yang sudah memahami materi yang telah disampaikan pada hari ini. Mungkin sebelum saya tutup, kesimpulan dari Mati, Pak. Tapi beneran. kesimpulan dari materi peran pelaku ekonomi ini adalah melibatkan 3 aspek utama, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi, yang dijalankan oleh 4 pelaku ekonomi, yaitu
rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah dan masyarakat luar negeri. Rumah tangga konsumen menerima penghasilan dari produsen dan lembaga keuangan, kemudian menggunakan penghasilan tersebut untuk membeli barang dan jasa di pasar. Sedangkan rumah tangga produsen terdiri dari individu atau badan usaha yang menciptakan barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatur perekonomian. Sedangkan masyarakat luar negeri sendiri terlibat dalam ekonomi internasional termasuk perdagangan antar negara, kerjasama ekonomi. Interaksi antar keempat pelaku ini penting untuk menjaga keseimbangan dan kelancaran perekonomian. Mungkin sebelum saya tutup, saya mau menanyai kelompok 1 dan 2 rating untuk pembelajaran kali ini berapa 1/10, mungkin dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 4,9. 1/10. Oh, Ini dengan ngangkaan. Kenapa tidak menjadi keempat? Dapat. Ulang lu dari ulang. Ulang. Oke. Oke, sebelum saya tutup pembelajaran kali ini, mungkin saya mau menanyai di kelompok 1 dan 2 mengenai materi kali ini. Rating berapa 1/10? 8,5. Oke, dari nomor 2. 9,3. Oh iya, Kak kompak ya? 9,7. Tanya tuh Pak yang nggak kompak, kenapa Pak? 9,7 Pak, salah dia nyebutnya. Iya, tipe Pak. Oh ya, gak apa-apa. Oke, sebelum saya menutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga pembelajaran kali ini dapat membawa dampak baik kita ke depannya dan Amin. memberi kita pelajaran ke depannya. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.